Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah sahabat Al-Quran sekalian, mari kita kembali melanjutkan tadabbur tafsir dari surat Al-Hasyr. Di ayat sebelumnya di ayat 1 dan 2 kita sudah melihat betapa rapuhnya benteng milik Bani Nadhir, di mana Allah menanamkan rasa takut di hati mereka. Dan sekarang kita di ayat 3 dan 4 Allah menyingkap sisi takdir mengapa mereka tidak dibinasakan seperti kaum 'Ad atau Tsamud, melainkan hanya diusir. Dan apa sebenarnya akar kejahatan yang membuat mereka layak menerima kehinaan tersebut. Mari kita lanjutkan di ayat ketiga. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaula an kataballahu 'alaihimul jalaa'a la'adzabahum fid dunya wa lahum fil akhirati 'adzabun nar. Allah Subhanahu wa taala memulai walaula an kataballahu alaihimul jalaa. Kataba, kata Imam At-Tabari, maknanya qada, yaitu menetapkan, atau qaddara, menakdirkan di dalam Lauhul Mahfuz. Dan kita meyakini bahwasannya segala sesuatu yang terjadi ini karena iradah kauniyah Allah. Dan penulisan takdir ini bersifat absolut. Dan juga al-jala'a secara bahasa, kata Imam Ibnu Ashur menjelaskan al-jala'a adalah pengusiran massa dari tanah air dengan niat tidak akan kembali lagi. Dan ini lebih berat dari sekedar ikhraj. Kalau ikhraj kan pengusiran biasa. Jadi kalau al-jala itu keluarnya manusia dari satu negeri ke negeri yang lain, gak balik lagi gitu ya. Itu al-jala. La'adzabahum fid dunya, Allah menegaskan sekiranya aku tidak menakdirkan mereka terusir, pasti Allah akan mengazab mereka di dunia dengan cara yang lain. Apa azab yang lainnya? Kata Imam Ibnu Katsir dan Az-Zuhri menjelaskan bahwa azab itu berupa al-qatl, pembunuhan, dan juga bisa sabyun, yaitu penawanan. Itu nanti terjadi bukan pada Bani Nadhir Dan pelajarannya adalah Allah memilih al-jala itu sebagai bentuk kehinaan bagi mereka, yaitu agar kaum muslimin bisa mengambil harta dan tanah mereka secara utuh tanpa perlu pertumpahan darah yang lebih besar. Dan ini adalah bentuk kelembutan, yaitu lutf dari Allah Subhanahu wa taala kepada kaum mukmin, bukan kasih sayang kepada kaum Yahudi. Walahum fil akhirati adzabun nar. Walahum fil akhirati adzabun nar, dan bagi mereka di akhirat azab neraka. Dan ini merupakan catatan penting bahwa pengusiran di dunia bukanlah penebus dosa atau kafarah bagi kekufuran mereka. Allah menggunakan kata walahum dan bagi mereka untuk menegaskan bahwa azab dunia juga kena dan azab di akhirat akan terkumpul bagi mereka. Jika di dunia mereka kehilangan rumah dan harta, di akhirat mereka akan kehilangan jiwa mereka di dalam api neraka. Kemudian di ayat keempat, dzalika bi annahum syaqqullaha wa rasulah. Syaqqu maknanya al-asyik, belahan sisi. Dan Ibnu Ashur menjelaskan musyaqqah berarti mereka berada di satu sisi sementara Allah dan Rasulnya berada di sisi yang lain. Jadi mereka sengaja menciptakan jurang
pemisah dan permusuhan yang nyata. Wa may yushaqillah ya fa innallaha syadidul iqab. Mengapa Rasul disandingkan dengan Allah? Ya, ini untuk memuliakan kedudukan Nabi Muhammad SAW. Ya, dan menentang perintah Nabi sama dengan menentang perintah Allah. Dan sifat penentangan dari Bani Nadir ini bukan karena mereka tidak tahu kebenaran, tapi karena kesombongan. Ya, wa may yushaqillah, ya, kaidah umumnya ayat ini beralih dari konteks Bani Nadir, ya, khusus ke ancaman umum. Siapapun dari bangsa manapun, ya. Jadi kan kalau di kalimat sebelumnya dzalika bi annahum syaqullaha wa rasulah, khusus Bani Nadir. Tapi ini umum setelahnya. Wa may yushaqillaha, bangsa manapun, siapapun jika menentang syariat Allah, maka fa innallaha syadidul iqab. Ya, maka ia akan masuk dalam ancaman tersebut. Dan di bagian ini nama Rasul nggak ada. Ya, dalam kalimat penutup ini siapa yang menentang Allah, Allah hanya sebut seperti itu, tanpa diulang lagi, tanpa disebut wa may yushaqillaha wa rasulah lagi, ya, tanpa disebut Rasul. Maka kata Al-Alusi menjelaskan ini karena menentang Allah sudah otomatis mencakup menentang Rasulnya. Dan ini menunjukkan kemurkaan Allah yang luar biasa. Makanya ditutup dengan ya fa innallaha syadidul iqab. Maha keras siksaannya. Dan dalam akidah Atsari atau Ahlussunnah wal Jamaah kita menetapkan sifat Allah sebagaimana adanya tanpa takwil, bahwasanya siksaan Allah itu nyata, pedih, dan tidak ada yang bisa menghalangi perintahnya ketika sudah turun. Ya, maka dari ayat ini kita bisa ambil pelajaran bahwa pengusiran Bani Nadir ini sudah tertulis. Dan ini membantah kaum Mu'tazilah yang menganggap Allah tidak tahu apa yang akan dilakukan makhluk sampai makhluk itu melakukannya. Tidak, Allah telah mencatatnya. Kemudian keadilan Allah, hukuman diberikan karena perbuatan mereka, bi annahum dzalika bi annahum syaqullah. Jadi hukuman itu diberikan karena perbuatan mereka. Jadi Allah enggak menzalimi hambanya. Dan menentang Rasulullah SAW adalah jalan menuju kehinaan. Sebagaimana di surat An-Nisa, ya, kita tahu may yuti'illah wa may yuti'ir rasul faqad ata Allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafidha. Siapa orang yang mentaati Rasul itu sungguhnya dia telah mentaati Allah. Wa man tawalla, dan barang siapa yang berpaling maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka. Maka kita tadabburi, ya, bahwasanya ketika kita tertimpa musibah, ya, tadabbur untuk kita berupa kehilangan harta atau tempat tinggal, ingatlah laula an kataballah, ya, semua sudah tertulis. Bani Nadir dipaksa pergi dari rumah yang mereka bangun dengan sombong, maka jangan sampai kita membangun dunia seolah-olah kita akan kekal di dunia ini, sementara kita sedang menabung permusuhan dengan Allah lewat kemaksiatan kita. Dan juga kita bertadabbur, yang musyaqqah, tanyakan pada diri sendiri, di sisi mana kita berada sekarang, ya. Apakah berada di sisi yang sama dengan perintah Allah atau malah berbeda? Ya, maka Bani Nadir merasa aman dengan bentengnya, namun saat Allah menjadi lawan mereka, benteng itu tidak memberi manfaat sedikit pun. Maka sebagai penutup bahwa tidak ada keselamatan bagi penentang kebenaran, dan pengusiran Bani Nadir hanyalah awal dari rangkaian kehinaan bagi siapapun yang merasa lebih hebat dari syariat Allah. Dan jangan pernah mencoba untuk berseberangan dengan Allah dan Rasulnya. Maka sampai jumpa di pembahasan ayat selanjutnya.
fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.